teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Nggak pernah dilibatkan sih. Nggak pernah ya? Iya, Jadi nggak artinya nggak ada suara yang didengar. Jadi Oke. bukan cuma OAP saja yang diperhatikan, tapi kita juga diperhatikan. Iya. Lebih banyak untuk UMKM sih, membantu perekonomian. Oke. Takut gagal dengan kadang kayak kalau nggak laku itu downnya di situ. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Masih di 96,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, sore ceria. Ini masih bareng saya Agus Wahyu, nemenin kamu semuanya teman Pro 2. Disiarkan dari studio podcast RRI Merauke. Kita lagi ngobrolin pemilu usai, apa harapan anak muda ya dalam obrolan pasca pemilu nih teman Pro 2. Sore ini juga masih bersama Kak Stella ya Kak. Masih dong Kak. Iya, masih semangat ya. Masih, Kakak deketin Kak. mic-nya Kak. Iya. Masih dong. Biar teman-teman di rumah tuh dengerin suara cantiknya Kak Stella gitu. Selain bisa dengar suara indahnya juga nonton langsung ya. Jangan lupa subscribe YouTube kita ya Kak. Jangan lupa subscribe YouTube-nya kita RRI ya. Merauke. RRI Merauke. RRI Merauke ya. Iya, betul sekali. Tapi kita balik lagi tadi ke pertanyaan saya sebelum jeda ya Kak. Karena sebenarnya UMKM ini salah satu sektor yang penting, paling dasar bagaimana menggerakkan perekonomian di negara kita. Salah satunya juga di Merauke. Karena di Merauke ini banyak banget kan teman-teman muda kita yang bergelut di sektor UMKM. Nah, kadang ada yang baru memulai, kemudian sudah merasa, aduh kok kayaknya saya nggak mampu gitu. Mungkin Kak Stella juga punya pengalaman yang sama kan? Pernah. Pernah ya? Pernah down. Nah, yang buat kayak down itu apa? Dari sisi permodalan kah? Atau dari sisi rasa kurang percaya diri terhadap produknya, atau takut gagal? Takut gagal dengan kadang kayak kalau nggak laku itu downnya di situ. Kadang kalau macam sudah buat banyak nih jualan, kaget begini masih ada yang nggak laku gitu. Paling kenapa lagi nggak laku, nanti paling besok jual lagi kayak gitu. Jadi responnya kurang gitu ya? Iya, semangatnya jadi turun, nanti besok bangun, sudahlah ulang lagi kayak gitu. Itu memang dilematikanya seorang penjual online ya kayaknya. Sangat. Tapi kayaknya bukan online aja nih teman Pro 2, kayaknya semua yang jualan itu kayak kalau misalkan pembelinya banyak itu kan jadi semangat ya. Semangat sekali. Berarti kita berhasil nih menjual produk kita, tapi kalau misalkan kok kayaknya yang beli sedikit, kurang gitu, kok kayaknya gak semangat gitu ya. Sangat tidak semangat pastinya. Tapi dari pengalaman yang Kak Stella rasakan dan juga teman-teman yang tergabung dalam Rumah Kreatif BUMN ini sesama UMKM mungkin pernah sharing-sharing kan. Kira-kira kalau dari sisi permodalan itu merasa sangat sulitkah untuk mengembangkan UMKM-nya masing-masing gitu? Kalau untuk saya pribadi ya puji Tuhan bisa untuk modal usaha. Tapi kalau macam kalau yang dalam jumlah banyak kayak gitu, pasti saya harus minta lagi. Harus ada support dana. Iya, atau tidak saya dari contoh kayak kakak gitu, saya minta DP-nya dulu. Kayak gitu biar ada bisa berjalan gitu loh. Biar sama-sama percaya juga. Soalnya kan kalau dalam jumlah banyak juga kan takutnya sudah dibuat malah di cancel kayak gitu. Nah, kalau waktu cerita dengan teman-teman nih sesama UMKM, pernah nggak sih mereka cerita kayak misalnya mereka sangat kesulitan modal gitu sampai harus minjem ke bank misalnya atau gadaikan apa gitu, pernah nggak sih? Kalau itu belum pernah dengar sih sebenarnya. Jadi semua memang jalan, kalau misalnya bisa jalan ya jalan, kalau enggak gitu. Soalnya kalau di UMKM-nya kita yang grup itu nggak pernah ada bahas soal yang itu. Mereka juga nggak pernah cerita soal itu, kayak gitu sih. Jadi urusan dapur masing-masing. Iya benar. Yang lebih sering dibahas apa? Kayak macam ada pelatihan, ada baking demo, kayak gitu sih. Kita lebih sering event, paling pada semuanya muncul gitu sih. Tapi pernah nggak sih kayak misalnya ada pertemuan terus ada sharing session, misalnya berbagi pengalaman, misalnya kesulitannya di mana, kan itu pasti dibantu kan, karena ini kan komunitas gitu.
Kalau yang biasanya kita sering dapat sih kesulitan kayak pemasarannya. Oh, pemasaran. Iya, karena kan kalau kita ada yang online nih, online itu kan dia kadang kayak kesulitan kayak nggak ada tempat, jadi kita tidak semua orang kan mereka menggunakan medsos nih ya. Jadi kan mau tidak mau harus dari mulut ke mulut, kita pergi titip ke sini. Itu sih kadang karena nggak semua orang kan pakai medsos. Iya. Apalagi kesulitannya kita sih di situ kalau penjual online ya. Benar. Apalagi kalau jaringan mati. Waduh, jangan ditanya itu ya. Merauke kan sering ya. Berarti terdampak juga kemarin. Setengah Sangat mati. ya. Apalagi kita tidak punya tempat yang offline. Iya. Outlet begitu Nggak misalnya. ada. Akhirnya itu gimana? Berhenti total selama jaringan off juga. Setengah mati soalnya, nggak apa ya? Tapi masih hidup kan matinya cuma setengah. Iya. Agak terbantu karena yang di beberapa tempat yang saya titip. Oh. Kayak gitu. Kalau enggak ya bingung juga. Iya, tapi kalau yang loyal customer maksudnya yang sering repeat order kan pasti sudah punya kontak pribadi kan. Ada. Jadi tanpa medsos juga dia langsung kan. Paling kalau jaringan mati telepon biasa. Iya, tapi nggak seberapa ya. Iya. Maksudnya ya orang-orangnya mungkin itu saja Iya, ya yang betul. loyal. Nah, tadi balik ke pertanyaan sebelum jeda. Bagaimanakah perhatian pemerintah nih? Pemerintah yang sedang berjalan saat ini Iya. ya terhadap sektor UMKM nih. Ya, yang saya rasakan ya dari tahun-tahun kemarin ya lumayan. Mereka kayak melakukan pelatihan, event lebih banyak juga. Lebih banyak untuk UMKM sih, membantu perekonomian. Oke, karena dengan lebih banyak event artinya lebih banyak kesempatan untuk bisa memasarkan produk gitu. Ya benar, Oke, memperkenalkan produk kita. memperkenalkan sekaligus juga menggait konsumen. Ya benar. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh Kak Stella selaku pelaku UMKM dan juga teman-teman semuanya ini apa sih? Kalau kita ngomong apa yang dibutuhkan sehingga ini mungkin bisa jadi suara mewakili teman-teman UMKM kepada pemerintah gitu. Berharap sih pemerintah itu sering membuat event untuk membantu perekonomiannya UMKM kan, mengurangi pengangguran dengan melakukan banyak pelatihan sih untuk mengembangkan para UMKM. Ya, artinya ini bisa menjadi masukan untuk kemarin pemilu kan sudah berlangsung presiden wakil presiden mungkin ya secara umum nasional jauh ya maksudnya tidak dekat dengan kita ya. Tapi kan legislatifnya itu mewakili rakyat yang ada di sini. Paling tidak mereka bisa menyuarakan soal ini kan. Pernah nggak sih maksudnya selama masa-masa kemarin mungkin pada saat masa kampanye atau mungkin ada sosialisasi begitu, pernah nggak sih teman-teman UMKM ini dilibatkan gitu sama para calon-calon anggota dewan kita yang terhormat? Nggak pernah dilibatkan sih. Nggak pernah ya. Jadi artinya nggak ada suara yang didengar. Nggak ada. Nah kalau sekarang kakak mewakili teman-teman UMKM lah ya, ingin bersuara apa selain tadi misalnya perbanyak kesempatan dalam event-event supaya bisa ini, apa lagi kira-kira? Bantuan modal kah atau apa begitu? Oh iya, bantuan modal sih itu sangat membantu juga untuk UMKM yang lain yang sangat membutuhkan ya, apalagi untuk yang orang asli kayak gitu. Biasanya kan ada dibuat kelompok gitu. Nah, dari situ mereka tuh kayak mendapatkan bantuan dari Dinas Perindakop. Nah, itu semoga untuk semuanya juga untuk kayak kita Nusantara gitu juga bisa dapat. Iya, benar. Oke, jadi kakak yang selain teman-teman yang saudara-saudara kita yang OAP, tapi anak-anak muda yang Nusantara juga bisa dapat gitu. Karena gitu. Sama-sama pontang-panting gitu. Iya. Kan apa ya, sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang. Ya. Jadi bukan cuma OAP saja yang diperhatikan, tapi kita juga diperhatikan. Iya, mungkin kemarin prioritasnya masih saudara-saudara kita ya, anak-anak muda yang OAP, tapi mungkin kedepannya mudah-mudahan harapannya sih ini didengar, ditonton ya. Iya benar. Supaya untuk Bapak Ibu Dewan kita yang terhormat yang sudah terpilih kemarin, nanti kan pelantikan.
mudah-mudahan sedikit lebih lagi beberapa memperhatikan. bulan lagi Iya. ini bisa menjadi masukan karena memang kalau ngomongin soal pengambil kebijakan kan ada di eksekutif ya benar. sebenarnya, tapi mewakili suara rakyat kan ada di legislatif. Nah ini bentar lagi juga bakal pemilu kepala daerah pilkada. Ini lebih dekat sama kita Kak. Iya benar. Ada bupati, Bupati dan wakil gubernur. bupati, gubernur Iya. yang untuk pertama kali nih. Nah kira-kira harapan dari teman-teman UMKM Castella deh salah satunya mewakili apa nih? Karena ini yang mengambil kebijakan nih. Lebih banyak melibatkan UMKM sih untuk setiap kegiatannya kayak gitu. Melibatkan UMKM di setiap kegiatannya dengan mengadakan event-event kayak gitu, dengan ya mudah-mudahan kita untuk Nusantara bisa mendapatkan permodalan, dibantu. Itu sebenarnya yang diharapkan. Iya. Tapi pengennya juga tadi kan punya outlet ya, maksudnya jualan Iya offline. benar. Artinya kalau saya bayangkan kalau misalnya semua teman-teman yang jualannya online tiba-tiba punya outlet itu kayaknya rame banget ya. Iya pastinya, bahagia lagi kalau sudah ada outletnya sendiri. Iya ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa difasilitasi seperti itu. Iya. Selain itu apa lagi nih? Itu saja sih. Yang sangat Kayak dibutuhkan. lebih banyak membuat event aja sih untuk membantu para UMKM mengembangkan. Tapi kalau misalnya tanpa event nih, misalnya teman-teman sendiri UMKM yang buat gitu misalnya kegiatan terus dalam satu lingkungan misalnya terus memasarkan gitu, kira-kira gimana? Belum pernah ada ide kayak gitu? Belum pernah ada. Belum pernah Paling ya? ke saya dari yang tahun-tahun kemarin paling dari event yang dibuat pemerintah kayak gitu. Oke. Tapi selama tahun pemilu ini 2024 ya Kak, maksudnya Februari kemarin euforia kita pemilu presiden, wakil presiden, kemudian anggota legislatif. Iya. Itu sampai ke sekarang ini maksudnya dampaknya untuk Kakak dorang di UMKM tuh gimana? Apakah maksudnya dari sisi faktor menjualnya itu dipermudah atau justru kayak sulit begitu? Kalau bagi saya ya kayak agak sulit ya karena tahun-tahun pemilu jadi agak susah. Nggak ada ininya koordinasinya juga. Jadi memang tidak benar-benar nggak ada dampaknya sebenarnya ya? Iya. Oke. Nggak ada dampaknya, nggak terlibat juga kayak gitu. Iya. Jadi mudah-mudahan sebenarnya harapannya kalau misalkan ada pesta demokrasi benar-benar kita merasa pesta dan bisa ikut juga ya? Iya. Kemarin sebenarnya berharapnya kayak kalau ada Pemilu kampanye justru rame. Iya, kita dilibatkan, tapi ternyata nggak ada. Nggak ada. Tapi selama ini ada kayak misalnya mungkin dari Perindakop saja ya? Iya dari Perindakop. Oke. Tapi kalau misalnya pernah nggak sih kayak ngobrol sama anggota dewan kita gitu? Pernah nggak ada kesempatan gitu ngobrol sama mereka? Belum pernah. Belum pernah ya? Iya, belum pernah. Mungkin karena nggak ada masalah Kak. Iya kan, karena mereka melihat pasti aman-aman aja gitu kan. Iya sih. Karena terkadang kalau ada masalah ada demo baru maksudnya kayak baru gitu. didengar. Tapi nggak ada sama sekali Kak. Iya. Belum pernah. Artinya berarti teman-teman nggak ada masalah dong. Ada tapi takut bersuara atau malu atau bingung. Paling disimpan sendiri Kak. Oh disimpan sendiri. Disimpan sendiri aja. Jadi dibagi-bagi aja masalahnya sama teman-teman sendiri Iya, gitu paling ya. kita sekitaran UMKM itu aja yang di grup. Iya, tapi sebenarnya kan ini tanggung jawab kita bersama sih ya. Maksudnya kan untuk membangkitkan perekonomian di suatu daerah, teman-teman sudah mau bergerak di UMKM karena tidak semua anak muda tuh zaman sekarang mau berbisnis Kak, seperti Castella, ya kan? Maunya ya jadi pegawai, ya kan? Melamar aja jadi pegawai gitu, bekerja. Tapi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, berusaha berbisnis, berjualan itu kan kayaknya jarang, ya kan? Susah memang. Konsisten, harus konsisten dan tekun. Betul. Jadi sebenarnya itu yang harusnya jadi perhatian dari pemerintah juga kan? Iya. Tapi kalau Kakak melihat di luar dari itu ya Kak, maksudnya dari sebelum pemilu Februari lalu, misalnya masa kampanye sampai dengan saat ini, yang Kakak amati tuh prosesnya seperti apa sih kalau boleh Kakak cerita? Mungkin kan tidak terlibat langsung nih Kakak ya, mungkin sebagai tim sukses atau apa, tidak kan? Tidak. Iya, yang Kakak amati deh. Gimana ya menjelaskannya? Karena saya tidak gabung jadi tim sus, jadi saya
kurang terlibat dan kurang paham akan ininya juga sih. Tapi kalau di lingkungan teman-teman sendiri UMKM, apa antusiasme mereka untuk menyalurkan hak suara pada saat pemilu tuh gimana? Kalau untuk beberapa temannya, Ya. itu mereka sangat-sangat antusias sih sebenarnya, karena ada beberapa yang memang mereka tim sus. Oh gitu, tim ses, tim sukses ya. Tapi di luar daripada itu, maksudnya kayak pernah ngobrol nggak sih? Nanti kamu nyoblos nggak gitu tanggal 14 kemarin? Ada nggak sih kayak gitu? Ada sih, ada beberapa. Iya. Kak Stella termasuk yang maksudnya aktif ngajakin untuk nyoblos Aktif nggak sih karena kemarin ada paman juga maju, jadi saya minta bantu untuk di ini. Oh maksudnya promosi begitu ya. Tapi kalau untuk ngajakin teman-teman yang UMKM jangan lupa nyoblos tanggal 14 gitu. Enggak. Enggak ya. Soalnya yang di UMKM juga pada banyak yang ikut maju. Jadi saya enggak terlalu. Maksudnya yang pelaku UMKM juga ada yang maju? Ada. Waduh, luar biasa Ada, ya. memang kemarin sebenarnya dia tuh maju juga untuk menyuarakan para UMKM sih, Oh cuma benar. Tapi gimana? nggak dapat suara. Oh nggak dapat suara. Iya. Jangan-jangan teman-teman UMKM sendiri nggak mau milih nih. Pilih pasti, karena masing-masing mereka ada yang punya ininya sendiri. Punya basis-basisnya sendiri ya. Oke. Itu cerita pengalaman, ternyata ya berjalan begitu saja ya. Tapi euforia teman-teman pasti ya, namanya pesta demokrasi pemilu ya ikut milih ya. Ya, betul. Oke. Harapannya untuk nanti pilkada di bulan November, Kak Stella gimana? Yes. Nyoblos kan nanti? Harus nyoblos. Harus nyoblos ya. Iya, harus. Udah ada gambaran belum? Maksudnya udah dapat informasi belum kandidat-kandidatnya? Iya, walaupun belum secara resmi ya, tapi maksudnya udah cari-cari informasi belum? Belum sih. Belum ya? Belum. Masih sibuk dengan ini ya? Lebih sibuk ke mencari uang, berjualan, lebih sibuk itu saja sih, dengan sambil kerja soalnya. Tapi tidak melupakan itu. Tidak. Maksudnya nanti ketika November menyalurkan hak suara tetap ya. Harus. Oke. Harapannya sekali lagi mewakili teman-teman yang lain, ini kayaknya dari tadi harapan dulu ya. Ya. Karena kita pengen denger nih suara dari pelaku bisnis kita nih, apa nih yang diharapkan. Jangan malu-malu dong. Semoga banyak dilibatkan sih kita. Lebih dilibatkan untuk Kalau selama ini UMKM-nya. nggak banyak dilibatkan. Kalau untuk yang pasca pemilu tidak. Kalau di luar itu iya. Kayak dari dinas-dinas gitu iya. Oh, jadi dalam tahun politik ini memang vakum, keterlibatan. Nggak ada sama sekali. Mungkin karena tahun politik ya Kak agak rawan kali ya. Harapannya nanti setelah ini berakhir tahun depan mulai aktif kembali banyak event. Setelah nanti ada kepala daerah yang terpilih maksudnya sudah dilantik, sudah bisa banyak event ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan buat siapapun yang nanti terpilih gitu ya. Oke. Terima kasih untuk Kak Stella atas waktunya ngobrol bareng kita ya. Sukses untuk bisnisnya, usahanya, dan pastinya tetap harus ngajakin teman-teman semua di pelaku UMKM untuk tetap bisa menyalurkan hak suaranya nanti di bulan November ya. Dan tentunya tetap mendukung kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil, dan mudah-mudahan juga ada timbal balik, ada perhatian juga yang diberikan untuk UMKM. Terima kasih Kak kehadirannya. Terima kasih. Well, teman Pro 2 yang lagi dengerin di 96,8 dan juga lagi nonton kita di YouTube. Sekian obrolan pasca pemilu di Sore Ceria bareng saya Agus Wahyu dan juga bintang tamu saya Maria Stella Virginia selaku pelaku UMKM. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa, selamat sore. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.